tanggung jawab kita. Oke, sore ini memang jam genting ya, karena kita memang dari tadi mulai jam 1, tapi kita tetap harus semangat. Nah, izinkan saya memberikan materi PPI tentang kebersihan tangan. Oke. Nah, ini biodata pribadi saya sebelum terjadi perubahan pada diri saya. Ya. Nah, nama saya Cionglan. Saya lahir di tahun 1976, tinggal di Pekanbaru dengan pendidikan S1 keperawatan. Ya, statusnya sudah menikah dengan 2 orang anak. Kirain gadis Kak. Jangan lupakan, oke? Nah, kita membahas tentang kebersihan tangan. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran umum kebersihan tangan ini adalah peserta itu mampu memahami tentang kebersihan tangan sesuai standar, yaitu PMK nomor 27 tahun 2017, ya, di mana itu tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan rumah sakit. Ada masalah? Lanjut ya. Oke, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran khususnya di mana peserta itu mampu menjelaskan tentang latar belakang kebersihan tangan. Kemudian mampu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, faktor-faktor penghambatnya apa, bagaimana strategi meningkatkan kebersihan tangan, kemudian indikasinya bagaimana, serta teknik kebersihan tangan. Ya. Nah, pendahuluan. Ya. Dari tadi semua kita pasti ada menyinggung tentang kebersihan tangan. Ya. Kenapa? Karena memang jelas tangan kita ini adalah sumber, ya, sumber untuk kita melakukan segala hal, ya. Seperti kita mau berjabat tangan, selamat sore Pak Eman, dari kenalan. Nah, pasti kita bersentuhan dengan tangan, yang dimana kita tidak tahu tangannya Pak Eman itu habis ngapain, ya. Apakah dia habis ngupil kah, atau habis dari kamar mandi kah, kita nggak tahu, ya. Nah, makanya di sini dikatakan kebersihan tangan itu merupakan pilar utama pengendalian infeksi. Tahu artinya pilar? Pondasi atau tiang utama, ya. Tiang utama dari suatu bangunan. Coba kita bayangkan kita ini berada di lantai 3. Tiang utamanya berada di lantai 1 nih. Ya, ketika tiang utama kita roboh, pasti kita akan roboh dong. Ya, sama seperti kebersihan tangan. Ketika angka kebersihan tangan kita menurun, itu mustahil risiko infeksinya itu menurun, tidak. Pasti akan risiko infeksinya menjadi tinggi. Ya, dia akan selalu berbanding terbalik. Dia tidak pernah sejalan. Tapi ketika angka kebersihan tangan kita tinggi, itu kita bisa mampu menekan risiko terjadinya infeksi. Ya. Nah, ini latar belakangnya. Ya. Di mana dikatakan dari tahun 1861 itu sudah terjadi penularan penyakit dari pasien ke pasien melalui tangan petugas. Ya. Dimana kita tahu dari tahun dulu itu gampang sekali seorang petugas kesehatan itu harus pegang pasien yang ini, pegang pasien yang ini. Itu menurut cerita, karena saya juga belum lahir di tahun itu. Ya, tahun itu saya belum lahir. Ya, oke. Nah, jadi penularan penyakit itu sangat gampang dari pasien yang satu ke pasien yang lain karena hanya pengaruh tangan si petugas, seperti itu. Nah, kemudian dikatakan juga sama Boyce dan Russell tahun 95, ini dengan melakukan kebersihan tangan yang baik dan benar itu menurunkan insiden hives. Tadi sudah kita bahas ya. Ketika kebersihan tangan tinggi itu pasti akan mampu menurunkan hives, di mana akan menurunkan juga loss. Ya, loss menurun, biaya menurun, kepuasan pasien meningkat, dan dia juga menjadi percaya dengan rumah sakit kita. Ya. Nah, tahun 2002 terjadi kegagalan kebersihan tangan yang menyebabkan terjadinya multi resisten, yaitu wabah di tahun 2002. Nah, ya, jelas nampak perbedaannya. Oke, nah, kita bisa lihat di sini. Di gambar ini kita pernah melakukan pemeriksaan kuman apa sih yang ada sebenarnya di tangan kita.
memang cukup banyak ternyata. Ya. Ternyata memang betul yang digambar ini di daerah tangan kita ini banyak sekali yang tanpa kita sadar kita itu menyimpan kuman-kuman mikroorganisme di tangan kita. Ya. Apalagi kalau misalnya nih kita lupa melakukan kebersihan tangan. Memang ada nih di tempat Dina ada kue ya, ambil itu mau makan. Nah besoknya nanti malam sakit perut. Ya, sakit perut kenapa ya? Habis makan cabai, padahal bukan cabainya yang disalahkan. Ya, harusnya kebersihan tangannya dong yang disalahkan. Udah cuci tangan belum kemarin? Amin. Nah, seperti itu. Tapi alasannya, iya cabainya kebanyakan. Nah, itu alasan ya. Ya, seperti itu misalnya. Beneran ya? Nah, udah sudah jangan bertengkar. Nanti kita damaikan ya. Oke? Nanti kita selesaikan. Saya lanjut dulu ya. Nah, pengertiannya apa? Kebersihan tangan, yaitu suatu proses membersihkan tangan. Ya, membersihkan tangan dari kotoran atau mikroorganisme yang melekat pada tangan, baik secara benar dan secara baik dan benar. Ya, membersihkan tangan, bukan mensterilkan tangan. Ya, jadi jangan pernah teman-teman mengatakan, udah cuci tangan nggak? Udah steril nggak tanganmu? Tangan ini tidak pernah steril. Ya, kalau teman-teman mau steril tangannya, bawalah ke CSSD, masukkan ke autoclave, selesai, steril lah tangan kita semuanya, hitam. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan sterilkan tangan, ya, tapi membersihkan tangan. Beda ya. Coba, Amin, apa bedanya membersihkan dengan mensterilkan? Kalau membersihkan itu dengan air mengalir atau alkohol. Bedanya bersih dengan steril. Itu cara yang apa? Patogen. Nah, ya, patogennya ya. Ketika dikatakan steril, itu patogennya itu tidak ada lagi di tempat itu. Ya, benar ya. Masih fokus berarti masih fokus. Oh, ya. Oke, nah, jadi caranya ada dua, betul tadi ya, baik menggunakan hand rub atau menggunakan hand wash atau yang sering disebut hand wash, yaitu sabun dan air mengalir. Ya, airnya harus mengalir, bukan air kobokan. Tahu ya kobokan ya? Yang wadah dikobok-kobok, bukan seperti itu. Tapi mencuci tangan yang benar, melakukan kebersihan tangan yang benar dengan sabun dan air yang mengalir. Kenapa harus mengalir? Supaya yang ada mikroorganisme di tangan kita ini turun bersama dengan putaran air keran tadi, seperti itu. Oke? Tujuannya untuk apa? Tadi sudah dikatakan, mencegah transmisi mikroorganisme dari petugas ke pasien atau sebaliknya. Ya, si petugas ini tanpa sadar begini. Ya, kita sering ya di PTN ya, sering melakukan cek debu. Habis itu tanpa sadar, bapak ini kenapa dirawat ya? Kasih kakak. Nah, tanpa sadar kita sudah memegang, padahal habis memegang debu seperti itu ya. Nah, jadi tujuannya adalah mencegah, kemudian mencegah penyebaran kuman patogen. Ini yang tadi saya katakan, yang dikatakan Pak tadi, yang saya sebutkan, karena ada namanya mikroorganisme yang ada di tangan, yang dikatakan flora normal. Ya, kenapa dikatakan normal? Karena di kulit kita ini, di tangan kita ini juga ada namanya flora normal yang dengan kuman apa namanya? Ya, Staphylococcus epidermidis. Ya, itu pasti ada. Tapi kapan dia menyebabkan infeksi? Ketika jumlahnya itu sudah melebihi ambang batas dari tubuh kita, atau dari daya tahan tubuh kita yang sudah menurun. Jumlahnya tidak lebih, tapi daya tahan tubuh kita ini lagi turun nih. Nah, itu yang bisa mengakibatkan terjadinya infeksi, ya. Nah, indikasinya apa? Ya, kalau berdasarkan indikasinya, itu sering kita sebut dengan nama 5 moment. Apa aja boleh disebutkan? Sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aktif, setelah menyentuh cairan tubuh pasien, setelah menyentuh cairan tubuh pasien, setelah dari lingkungan pasien. Oke.
Oke, bagus. Terima kasih ya untuk beberapa Oke, nah itu kalau untuk di lingkungan pasien, ya. Tapi bagaimana nih dengan keuangan? Bu, saya kan nggak jumpa dengan pasien, saya kan berjumpanya dengan orang yang sehat, yang mau memberikan uang. Ingat teman-teman, di mana kita bekerja, itulah yang menjadi pasien kita. Ya, berarti contoh kalau keuangan, pasiennya apa? Uang. Ya, kenapa saya katakan itu? Karena emang kasir bisa ngomong, Bu, uangnya yang baru-baru dong dari bank. Saya nggak mau tuh yang lecek-lecek tuh dari pasar ada yang ini gitu ya. Saya nggak mau, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi di mana posisi kita itu itulah yang menjadi pasien kita. Kalau di perawat, dia ada pasien jelas, ada 5 momennya, ya. Tapi kalau yang di tempat tidak ada pasiennya, di mana tempat dia, di situlah pasiennya. Contoh di gizi, pasiennya berarti siapa? Makanan. Jadi ada 5 moment nggak di sana? Ada apa kira-kira? Sebelum menyentuh makanannya, ya kan? Setelah menyentuh makanannya, setelah menyentuh area lingkungan kerja dia, sama kayak rekam medis. Siapa pasiennya rekam medis? File, dokumen, ya. Kalau sekarang udah gampang IMA, tapi jangan salah. Justru yang menjadi laptop itu banyak menjadi media transmisi kuman seperti itu. Oke? Kenapa Pak? Jangan fokus dulu ya Pak ya. Sebentar lagi. Oke? Nah, fasilitas ya. Kita harus menyediakan fasilitas. Jangan kita menuntut orang, Meza kamu cuci tangan dong, tapi fasilitasnya nggak ada. Ya, nanti kayak saya ke Bagan Batu misalnya, bukan hal itu. Kak Tiong, cuci tangan dong. Handrak nggak ada disediakan. Ya, airnya keruh. Gimana saya mau cuci tangan? Nggak keluar. Misal tadi loh, gitu ya. Misal. Sedih kali ya. Ya, merah air rawang masalahnya. Ya. Jadi tempat cuci tangan harus ada fasilitas. Terus harus ada handrak. Ya. Masalahnya nih, kalau handrak sesuai dengan momen, kita sudah menyiapkan handrak ini di masing-masing bed. Ya. Bukan lagi di nurse station. Kenapa yang di nurse station? Karena ingat kan momen tadi, ketika perawat atau petugas kesehatan sudah melakukan namanya kebersihan tangan di nurse station, kemudian dia pegang gagang pintu, yang menjadi pasien dia adalah gagang pintu. Ingat, paham Pak? Ya, jadi kalau misalnya nanti nih, ya si mantan jangan diingat-ingat lagi, ya, jangan diingat lagi si mantannya. Tapi terapkanlah yang sesuai dengan moment. Tadi yang pertama apa? Sebelum menyentuh pasien. Berarti pasien yang menjadi sentuhan kita, bukan gagang pintu, bukan handrak, ya, bukan juga yang impuls, bukan. Ya, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik, jelas itu. Kalau kita mau melakukan kegiatan pemasangan infus, kita jelas harus melakukan kebersihan tangan. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien, ya. Nggak mungkin dong kita udah membuang urin pasien kita nggak cuci tangan, demi goreng kita nggak cuci tangan, nggak mungkin kan? Ya kan? Nah jelas itu, ya. Yang keempat tadi, setelah menyentuh pasien, ya. Yang kelima, setelah menyentuh lingkungan pasien. Sekarang saya coba tanya, apa beda sebelum ke pasien dan sebelum menyentuh pasien? Ayo. Ada perbedaan nggak antara dua kalimat? Sebelum menyentuh pasien, sebelum ke pasien. Kalau ke pasien bisa aja nggak menyentuh pasiennya. Kalau belum menyentuh pasien pasti menyentuh pasiennya. Amin udah mulai berpikir sama aja. Dari tatapan bola matanya begini, ya. Sebelum menyentuh juga belum tentu kita menyentuh kan? Kita semua menyentuh, ya. Sama nggak kira-kira nih? Biar paham nih. Berbeda. Di mana perbedaannya? Ya kalau kita kan memang udah 5 moment tuh sebelum menyentuh pasien, yang belakang.
kalau kita sebelum ke pasien yang kita, tapi kan ke area pasien juga. Kan saya jangan nyentuh pasien. Nah, tadi katanya berbeda, tapi ketika dijelasin kok marah sih? Jangan marah dong, butuh penjelasan nih. Butuh penjelasan nih, gimana gitu. Sama atau beda ya? Berbeda. Berbeda ya, karena itu sangat berbeda. Kalau sebelum menyentuh pasien berarti tidak ada jarak antara saya dengan pasien, ya, tidak ada jarak lagi. Saya ini anggap pasien, saya mau memegang dia nih, nggak ada lagi jarak. Tapi kalau sebelum ke pasien, itu dia tadi yang di nurse station. Saya di nurse station lakukan kebersihan tangan, kemudian saya buka pintu, kemudian saya pegang pasien itu berarti ada jarak masih. Ada kemungkinan kita tidak melakukan kebersihan tangan sebelum menyentuh ke pasien. Ya, jadi yang benar adalah sebelum menyentuh pasien. Oke? Kemudian siapkan tempat sampah untuk tisu atau kain pengering tangan tadi. Ya, jadi jangan itu wastafel sudah ada, tapi tempat sampahnya nggak ada. Akhirnya si orang yang mau melakukan masukkan ke tangan, ke kantong dong, ya, ke kantong. Kalau tong sampah sih tidak dimasukkan. Lama-lama penuh kantongnya dengan tisu bekas pakai. Itu juga nggak boleh ya. Nah, ingat teknik kebersihan tangan, ya. Sebelum kita melakukan kebersihan tangan, pastikan cincin, ya, termasuk cincin kawin. Gelang, arloji tidak dipakai, ya. Cincin kawin tidak boleh dipakai. Bu, nanti istri saya marah loh, Bu. Sekarang saya tanya, maaf kalau saya selorong. Emang kamu kawin di mana? Ya, cincin kawin kan? Kawin itu artinya status saya di rumah sebagai istri. Ketika saya keluar dari pagar rumah saya tidak lagi. Saya adalah milik orang. Berarti istrinya belum percaya 100% dengan suaminya. Apakah dengan cincin menyatakan setia? Tidak. Yang setia itu di hati. Ya, bukan karena lambang, bukan karena cincin. Emang kamu udah pakai cincin nggak tergoda hatimu dengan cewek lain? Belum tentu. Ya, belum tentu gitu. Enggak salahkan laki-laki terus, Nak. Ya, saya pakai cincin itu perempuan. Kok nggak rela sih? Kok nggak rela sih? Ya, karena memang masih ada. Ya, di tempat saya juga kerja masih ada makanan itu. Ini cincin kawin, Pak. Terus kenapa dengan cincin kawin? Ya, silakan. Ketika kamu mau bekerja, lakukanlah peraturan. Tidak boleh pakai cincin, udah. Tapi ketika kamu keluar lagi dari rumah sakit, keluar dari pagar rumah sakit, mau kamu pakai 10 nih jari, sampai kaki jari di cincin di kaki atau di gelang itu, silahkan, nggak masalah. Tapi ketika masuk ke rumah sakit, gerbang rumah sakit, lakukanlah SPO-nya apa. Standar kita ada. Oke? Nah, kenapa? Ternyata ada penelitiannya loh. Ya. Ternyata ketika cincin itu dilakukan pemeriksaan, banyak sekali kolonisasi kuman bersarang di cincin itu. Apalagi kalau cincinnya itu bermotif-motif, ya, berkelok sana, berkelok sini, berkelok gitu ya. Jadi ternyata banyak pertemuan kolonisasi di sana. Oke? Nah, ini ada 6 langkah teknik hand hygiene, ya. Nih. Tapi sebelum ke 6 langkah pasti ada waktu dong. Ya, tadi ada 2 cara ya. Hand rub dan hand wash. Hand rub berapa lama? 20 sampai 30 detik. Jangan lupa sebut detiknya. Nanti kalau kamu bilang 20 sampai 30 jam kamu di situ, satu shift di situ aja kamu mencuci tangan terus. Ya, tetap lakukan kalimatnya detik, ya. Kalau hand wash itu 40 sampai 60 detik, ya. Nah, ini langkahnya. Oke? Nah, sekarang saya mau siapa kira-kira ya? Dina boleh? Maju ke depan.
Yang teman-teman yang lain ini boleh dilihat tapi tidak dikomen. Ya, jangan jadi komentator, tapi sebagai pengamat. Oke? Silakan Dina. Pertama, pastikan menjaga posisi tangan terlebih dahulu, izin, gerak, dan duduk. 6 langkah cuci tangan. Yang pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat teknik mengunci sekali aja, yang kelima jempol atau ibu jari, yang keenam ujung jari. Oke, terima kasih Dina. Nah, sekarang saya mau minta pendapat nih. Ya, Hilda mungkin. Menurut Hilda ini tadi sama ngamati ya. Nah, kira-kira udah sesuai nggak dengan langkahnya WHO? Bukan langkahnya Jerman ya, tapi langkahnya WHO tahun 2009. Kira-kira udah sesuai belum? Udah sesuai. Sudah sesuai. Riko? Sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai. Ibu Juni? Juwita, oh ya. Yang aja lah. Oh, nggak mau deh. Nggak mau yaudah. Ibu Juwita? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Vera? Sesuai. Siapa yang kira-kira nggak sesuai? Nah, kayak gitu. Memang ya, ketika disuruh siapa nggak sesuai, lihat kiri lihat kanan. Bukan nggak sesuai tapi kurang. Ya, kalau di PTN itu bukan ada kalimat kurang, tapi iya atau tidak. Saya katakan itu sesuai atau tidak. Tidak ada udah sikat tapi ada kurang. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu ajaran sesepuh sama saya. Ya, oke. Ajaran sesepuh kita juga mengatakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Iya atau tidak? Ini duluan. Tidak ada salah berani itu. Tolong dong. Enggak, soalnya Nggak tahu. kalau maaf nih ya, kita masih kan mereka baru latihan kemarin gitu kan, jadi untuk mengaplikasi juga. Cuman kalau pada saat dua sisi, kecuali satu sisi itu 4 kali, kalau di dua sisi di 2 kali, 2 kali. Tapi nggak tahu lah ya, karena kan belum terpapar yang di sini. Maksudnya, ya dengan tidak begitu. Dia masih belum move on kayak dengan si mantan deh. Oke, jadi jawabannya setuju atau tidak? Iya atau tidak? Belum bisa memberikan keputusan. Oke, bisa. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, boleh praktekkan? Bukan nggak setuju apa ya? Ini masih laporan teknik bukan. Memang dia melakukan 6 langkah, tapi terkait teknik dalam melakukannya itu kurang tepat karena tekniknya itu ada supaya seluruh areanya itu terkena seluruhnya. Yang pertama pusat telapak tangan, punggung tangan tuh ini ya, memang harus menempel, jadi nggak boleh ini ya, nempel kiri kanan, Pepet terus. pepet Jangan salah sebut. Sela jari, lalu gerakan mengunci tuh kayak gini ya. Jadi semuanya tuh dimasukin ke dalam, efeknya goyang. Jadi areanya sebenarnya yang dicuci adalah area kuku gitu ya. Lalu ini kalau untuk area gerakan kelima, jempolnya seperti ini, lalu diputar kiri dan kanan dan ujung-ujung jari. Kan kuku ya, kuku lebih panjang. Oke, terima kasih. Ya. Nah, betul yang dikatakan Meza. Ya, karena di tahap yang kedua yang sering kelewatan. Ya. Oke, saya praktekkan dulu ya, teman-teman bisa lihat. Waktunya tadi jelas 20 sampai 30 detik. Hendra, kita bicara Hendra dulu, ya. Nah, ketika itu sebenarnya tidak ada hitungan baku. Ya, di WHO pun tidak ada hitungan bakunya berapa. Cuma kita menyesuaikan dengan waktunya. Karena yang ditentukan hanya waktu.
Ya, ketika dengan waktu berarti kita bagilah kira-kira itu berapa sih dapat waktunya satu gerakan. Ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 20 atau 30 detik itu dibagi dengan 9 kira-kira dapatnya berapa? Itu aja sebenarnya. Ya, tapi untuk hitungan baku itu tidak ada. Itu katanya 20 sebenarnya hanya untuk menghitungkan waktu ya. Jadi jangan ada patokan. Kalau yang ini yang selang-seling ini dia 4, tapi kalau yang ini 22 nggak ada. Nggak ada hitungannya seperti itu. Oke? Nah, jadi saya coba praktekkan ya, tolong diperhatikan. Yang pertama kita ambil hand brush secukupnya ya. Yang ini tolong menjadi perhatian juga karena kita harus mengingat adanya biaya ya, cost efektif. Ya. Jangan ngambil sebanyak-banyaknya. Sok sampai bertumpah-tumpah begini, nggak perlu ya. Kita cukup mengambil satu kali tekan saja. Ini sudah kurang lebih, itu kan contoh tadi Pak. Apa ini? Ya, cukup sekali ngambil itu sudah mengambil kurang lebih 2 cc. 2 cc itu sudah cukup. Ya, jadi hitungannya itu tadi gerakannya telapak tangan itu melintang. 1, 2, 3, 4. Hitungannya 4 ya, bukan detik. Detik dengan hitungan beda. Kalau detik kan lebih teratur. Tik, 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 tik itu detik. Tapi kalau hitungan 1, 2, 3, 4 kurang lebih hanya 2 detik. Ya, 1, 2, 3, 4. Gerakan yang kedua punggung tangan. Punggung tangan yang berarti yang dibasuh ini, ya, ditekan. Nah, jempol ini yang sering ketinggalan di sini. Dia suka begini. Jadi daerah kelingking, daerah yang di sisinya kelingking ini sering tidak dapat. Karena dia sering tegang-tegang begini, ya. Habis selesai hand hygiene ketika disuruh survei, pegel. Kenapa? Karena tegang semua tangannya. Seperti itu. Jadi dia harus 1, 2, 3, 4 menekan punggung tangan. Gerakan yang ketiga adalah sela-sela jari, membasuh sela-sela jari ke arah luar, ya. Ketika membasuh sela-sela jari, tolong dilihat ini, dia saling bersilang. Jadi tidak satu diam menggoyang satu diam menggoyang satu, tidak. Tapi dia seperti membentuk huruf S. Jangan senyum dong. Langsung pikiran negatif ada Pak. Ya. Jadi langsung 1, 2, 3, 4. Oke? Ya. Gerakan yang keempat itu membasuh dengan cara mengunci. Ya. Mengunci yang di sini dibasuh apa sebenarnya? Betul yang dikatakan Menzara, membasuh ujung dari buku ruas jari kita ini. Ya. Kenapa? Coba teman-teman lakukan dengan benar. Kira-kira ketika gerakan kedua ya sama ketiga ini tidak dapat maksimal. Nah, di mana dimaksimalkan? Itulah di gerakan keempat. Jadi bukan seperti ini. Ya, bukan ini yang dibasuh, tapi dia diam, putar. Oke? Ya, Bu. Gerakan yang kelima adalah membasuh ibu jari. Nah, membasuh ibu jari sering saya katakan, itu yang jempol ini bukan hanya diam. Dia bukan butuh pegangan, tapi dia tetap butuh digoyang. Ya, tetap butuh digoyang ya. Jadi dia ini seperti kita membawa menggas motor, ya, tetap digoyang gini. Yang jempol ini pun membasuh seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dua-duanya bergoyang, Pak. Iya, dua-duanya bergoyang. Ya, si jempol ini nggak butuh pegangan ya Pak. Ya, kalau memang ini aja jadi gini. Ya, jadi dua-duanya. Oke? Ya. Nah, gerakan yang ke-6 itu membasuh ujung-ujung jari, ya, bukan ujung-ujung kuku. Masih sering ada yang bilang ujung-ujung kuku, ujung-ujung kuku, katanya. Padahal ujung-ujung jari. Kalau kukunya panjangnya begini, ya kan? Pernah nggak lihat kuku yang di itu sepanjang gini? Pernah. Jadi dia begini. Kalau dia kukunya panjang, tidak. Makanya kuku tidak boleh panjang, ya. Gerakannya melingkar. Oke? Sudah bisa? Oke ya. Kita lanjutkan. Ini. Kira-kira apa sih penyebab ketidakpatuhan hand hygiene ini? Kenapa sih susah kali? Kenapa tahunya setelah Kak Sionnya datang, Kak Sion datang, cuci tangan. Itu sering masih terdengar gitu. Meja datang. Padahal sebenarnya nggak perlu. Ya, kenapa
Ya. Sibuk kami, tadi ada ares, ada yang ini pasang sepeda segala macam. Padahal hanya butuh 20-30 detik. Ya, nggak lama. Terlalu sibuk, ya. Tidak tersedia fasilitas. Gimana dengan sih mau cuci tangan, handrak aja kosong, ini kosong. Bilang cuci tangan, katanya nggak siapin, katanya seperti itu. Ya. Kemudian lokasi cuci tangan terlalu jauh. Ya, kerjanya di sini, cuci tangannya di sono, ya. Seperti itu. Ini dua cukup bagus. Ruangan money report kita ada wastafel. Jadi ketika mau makan kayak tadi, langsung ke wastafel, tidak perlu jauh ke toilet sana, keluar seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang kalau cuci tangan saya jadi rusak, berkelupas nggak cocok ini rapnya, pedih tangan saya, banyak sekali alasannya. Kemudian karena juga adanya tidak ada dukungan dan SPO, tidak ada controlling juga dari kita. Jadi perlu juga ada kontrol dari kita. Ya, jadi kita harus lihat terus. Kenapa? Karena di tempat saya orang mengingatnya saya itu bukan nama saya. Dok, iya, emang sama saya siapa, Dok? Nama ibu cuci tangan. Kenapa jadi cuci tangannya yang diingat? Ya, seperti itu. Nah, ini yang selalu tidak peduli. Alah, cuci tangan. Banyak kali cerita, udah besar pun saya seperti ini, udah tua pun saya gini, sehat aja saya. Karena tidak peduli, ya. Nah, bagaimana strategi meningkatkan kebersihan tangan? Ya, adanya perubahan sistem. Buat dulu. Ya, ketika kita mau melakukan perubahan pada seseorang, buat dulu sistemnya, buat dulu pedomannya, buat kebijakannya, buat SPO-nya. Ya, kemudian sosialisasikan. Jangan dibuat kita aja yang tahu beserta Tuhan dan malaikatnya. Tapi sosialisasikanlah ke orang-orangnya, ya, kepada yang mau melakukannya. Kemudian adakan pelatihan, ya seperti kita ini sekarang. Baik itu kepada yang orientasi atau karyawan baru, kepada karyawan yang lama, refreshing, kepada dokter, kepada pengunjung, kepada housekeeping, kepada semua, ya. Kemudian lakukan dengan ini, dengan adakan duta lomba hand hygiene, ya. 3 tahun yang belakangan ini karena adanya COVID tidak pernah kita lakukan ada itu lagi, ya. Kita tidak lagi melakukan. Kenapa? Karena COVID. Ya, mungkin nanti setelah zamannya landai lagi, bagus lagi, mungkin kita lakukan duta hand hygiene, ya, pakai selempang dia, berjalan sambil menegur, ya, sambil membantu sekalian. Oke? Kemudian evaluasi dong, jangan taunya marahin aja, tapi dia nggak ada monitoring evaluasi nih. Oh iya, untuk bulan ini ruangan yang bagus itu ruangan Dahlia. Kita kasih tahu sama manajernya, itu ruangan Dahlia bagus loh, angka kebersihan tangannya cukup bagus. Nah, itu menjadi nilai plus bagi ruangan tersebut sehingga dia menambah kepercayaan dia semakin semangat. Ayo kita semangat nih, ruangan ternyata dinilai seperti itu ya. Kemudian jadikan ini budaya yang bagus. Ya, jangan karena saya keliling, karena Meza keliling, Amin keliling, semua kita yang di sini keliling baru lakukan kebersihan tangan, nggak boleh. Tapi itu jadikan budaya. Oke? Nah, kesimpulannya apa? Ya. Kebersihan tangan ini wajib dilakukan oleh semua orang yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Makanya ada tempat-tempat, ada titik-titik area di mana kita harus menyediakan sarana di sana. Ya, contoh di poli harus ada sarana hand hygiene di sana. Ya, ada wastafel atau kalau perlu ada hand drum seperti itu. Kemudian ini merupakan prosedur yang penting karena dia di dalam kewaspadaan isolasi basis pertama yang kewaspadaan standar dia di nomor 1 kebersihan tangan, baru APD. Kalau zaman dulu APD nomor 1, ya. Tapi di sekarang ini kebersihan tangan nomor 1. Oke. Kemudian kebersihan tangan ini merupakan pilar utama dari keberhasilan PPI. Oke. Nah, materi saya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan. Ya. Kak, berapa lama sih waktu setelah kita pemakaian hand rub itu kuman tuh mati di tangan? Setelah pemakaian hand rub. Oke. Nah, kalau secara ini, makanya penting kan mau kasihan. ya. Tapi katanya
Oke. Nah, sama seperti pemakaian betadine. Ya, ketika itu sudah kering dari tangan kita, kemudian barulah kita boleh pegang. Makanya ketika kita menggunakan hand rub itu tidak boleh banyak. Ini banyak sudah dipakai, ya, belum kering sudah pegang. Malah di situ terjadi transmisi kontak, ya, terjadi perpindahan mikroorganisme tersebut. Jadi berapa lama? Ya ini tergantung, kalau sudah kering baru kita boleh pegang. Jangan lagi basah-basah, alkoholnya itu tidak mati. Karena ini kan berbasis alkohol. Jadi ketika alkoholnya masih ada, itu tidak membunuh kuman atau mengurangi kuman yang ada di tangan kita. Seperti itu. Oke? Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Masih semangat, saya cukup senang. Semoga apa materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih dan selamat sore.